Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulianda Acelari Berry. Saya dari kelas 7 reguler kinestetik 1. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan kisah yang sangat membanggakan karena menjadi tonggak berdirinya kejayaan Islam. Sahabat semua, di sini saya akan menceritakan tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Kalian tahu nggak jarak antara kota Mekah ke kota Madinah yang dilalui Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW menempuh jarak sejauh 320 km selama 8 hari dengan berjalan kaki. Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhijrah antara lain. Faktor yang pertama, banyaknya penduduk Madinah yang sudah masuk agama Islam. Faktor yang kedua, adanya rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Faktor yang ketiga yang melatar belakangi hijrahnya Nabi Muhammad SAW karena adanya penindasan dari kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad beserta para pengikut-pengikutnya. Mari kita sama-sama mengetahui bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. SAW memulai hijrahnya pada tanggal 28 Safar. Beliau keluar dari rumahnya pada saat malam hari yang ditemani oleh sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Karena situasi yang tidak aman, Nabi Muhammad bersembunyi di gua yang tidak jauh dari kota Mekah yang bernama Gua Tur. Setelah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Tur selama 3 hari, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya pada tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian pada tanggal 8 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Kuba dan mendirikan masjid untuk pertama kalinya yang bernama Masjid Kuba. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah dan disambut gembira oleh seluruh penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Setelah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berdakwah tanpa mengenal rasa putus asa. Adapun beberapa strategi yang disusun Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di kota Madinah. Strategi yang pertama, Nabi Muhammad SAW membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Strategi yang kedua, Nabi Muhammad SAW membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar di dekat masjid. Sedangkan strategi yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dan strategi yang keempat, Nabi Muhammad SAW membuat piagam Madinah sebagai dasar toleransi antar umat beragama. Baiklah, demikian sahabat semua cerita tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.